Halo, saya Sri Dewanto Pinuji dari pinuji.net. Saat ini kita berada di video yang keempat untuk meningkatkan kemampuan menulis, yaitu mengenal mitos dan problematika dalam menulis. Apa saja mitos dan permasalahan-permasalahan yang sering ditemui seseorang pada saat menulis? Yang pertama, mitos yang sering terjadi adalah inspirasi. Benarkah seorang penulis membutuhkan inspirasi dalam membuat suatu tulisan? Bisa jadi iya, tetapi bisa jadi juga tidak. Sebab inspirasi bisa hadir, bisa juga tidak. Oleh karena itu, inspirasi menjadi suatu tantangan tersendiri bagi para penulis. Bagi seorang pemula, mereka beranggapan bahwa sebelum menulis, dia harus memperoleh inspirasi terlebih dahulu. Tetapi ternyata bagi para penulis yang sudah profesional, mereka hanya berdasarkan sebuah ide kemudian mengembangkannya. Nah, pada saat proses mengembangkan tersebut, mereka justru memperoleh inspirasi yang lain yang membuat tulisannya semakin kaya dan lebih baik lagi. Kemudian mitos yang kedua berkaitan dengan kaidah. Para penulis yang masih belajar, banyak yang ragu-ragu dan khawatir tulisannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan. Kaidah artinya adalah aturan, maka mereka khawatir tidak sesuai dengan aturan-aturan penulisan. Padahal bagi seorang yang masih belajar, kaidah-kaidah ini dapat diabaikan. Kemudian seiring dengan waktu, dia akan belajar untuk memenuhi atau mematuhi kaidah dan aturan-aturan dalam menulis. Memang cukup banyak, tetapi yang pertama perlu dilakukan bagi seorang yang sedang belajar adalah menuliskan saja apa ide atau kerangka tulisan ataupun hal-hal yang ingin dituliskannya. Barulah nanti dia bisa bertanya kepada para penulis yang sudah lebih ahli atau yang lebih senior mengenai kaidah untuk mendapatkan masukan dan bila perlu melakukan proses editing untuk tulisan yang sudah dihasilkan agar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku pada tulisan. Itulah dua mitos yang seringkali menjadi penghambat bagi seorang penulis yang baru belajar. Yang pertama adalah menunggu inspirasi hadir, dan yang kedua adalah memenuhi kaidah-kaidah dalam penulisan. Selain mitos, para penulis yang baru belajar juga menghadapi berbagai persoalan. Persoalan pertama, biasanya mereka takut untuk memulai. Memang menjadi seorang penulis berarti membuka diri kita kepada orang lain. Itulah yang biasanya menyebabkan seseorang ragu-ragu untuk memulai, karena dia tidak ingin dirinya terekspos atau rentan pada berbagai kritik, pada berbagai masukan, kemudian apalagi dia malu mungkin, apalagi dia juga tidak ingin hal-hal yang menurutnya rahasia dibagikan kepada orang lain, sehingga akhirnya dia takut memulai. Problematika atau permasalahan yang kedua juga sering menghinggapi seorang penulis yang baru belajar, yaitu dia tidak tahu kapan harus memulai menulis. Karena problematika yang pertama, yaitu takut memulai, akan berujung kepada problematika yang kedua, yaitu tidak tahu kapan harus memulai. Mungkin saja dia sudah mempunyai ide, kemudian mungkin saja dia sudah mengembangkan ide tersebut menjadi sebuah kerangka tulisan, tetapi dia tidak berhasil mengeksekusi ide tersebut menjadi suatu tulisan yang utuh karena dia tidak segera memulai menulis. Akhirnya, mungkin ide baru akan muncul atau kemudian kesibukan yang lain membuatnya lupa sehingga dia gagal membuat suatu tulisan. Oleh karena itu, apabila Anda mendapatkan sebuah ide, segeralah menulis. Tidak perlu menunggu ide tersebut lengkap. Seiring waktu, nanti Anda akan mendapatkan berbagai hal
atau tambahan atau yang kurang bahkan dari proses atau tulisan Anda, sehingga Anda dapat melengkapi berbagai kekurangan tersebut untuk menjadi sebuah tulisan yang utuh. Permasalahan yang ketiga bagi seorang yang baru saja belajar menulis adalah bagaimana mengorganisasi sebuah tulisan. Bisa jadi tulisan Anda tidak bagus karena organisasi tulisannya yang buruk. Oleh sebab itu, maka Anda ragu-ragu, kemudian tidak menulis. Padahal dengan menulis, maka kita akan dapat mengetahui bagaimana pengorganisasian sebuah tulisan. Oleh karena itu, untuk melakukan atau menghasilkan sebuah tulisan yang baik, pertama-tama haruslah menulis. Kemudian mengorganisasikannya dalam sebuah kerangka pemikiran. Bisa jadi Anda menggunakan poin-poin atau peta pikiran atau mind map dan lainnya, sehingga Anda dapat menghasilkan bayangan dari tulisan yang utuh nantinya. Pada tahap inilah pembuatan kerangka, kemudian mind map, kemudian coretan-coretan di kertas, Anda secara tidak langsung membuat pengorganisasian tulisan. Tapi yang paling penting adalah bahwa Anda mulai menulis, meskipun pada saat itu belum menjadi satu tulisan yang utuh. Seiring berjalannya waktu, maka Anda akan mampu membuat suatu organisasi tulisan yang baik. Kemudian, permasalahan yang terakhir atau yang keempat adalah berkaitan dengan bahasa. Anda khawatir bahwa bahasa yang disampaikan tidak pas, misalnya terlalu serius, atau terlalu bermain-main, atau misalnya terlalu bercanda, atau seperti apa. Itulah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bahasa. Dari mitos kemudian permasalahan, hasil akhirnya adalah tidak adanya satu tulisan yang bisa Anda hasilkan. Dengan mengetahui mitos dan problematika atau permasalahan pada saat Anda menulis, maka diharapkan Anda dapat membuat antisipasi, melakukan langkah antisipasi, kemudian belajar untuk mengatasi berbagai mitos dan juga permasalahan tersebut, sehingga Anda bisa menjadi penulis yang baik nantinya. Itulah video yang keempat mengenai mitos dan problematika menulis. Terima kasih sekali lagi Anda sudah menyimak rangkaian video meningkatkan kemampuan menulis, dan kita akan melanjutkan pada video berikutnya di channel ini. Terima kasih.